Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Saya Raymond Usmani dengan NIM 2305531067 akan mempresentasikan metalurgi, sifat mekanik dan mekanisme penguatan. Dari sifat mekanik. Yang kedua, mekanisme penguatan. Sifat mekanik dan mekanisme penguatan. Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan konsep sifat mekanik dan berbagai mekanisme metalurgi mendasar yang dapat digunakan untuk mengubah kekuatan material. Mekanisme perkuatan merupakan bagian penting dalam rekayasa material, dan material logam memiliki beragam pilihan dalam hal kekuatan mekanik dan keuletan. Logam murni biasanya sangat lunak, namun dengan memilih bahan tambahan tertentu dan memilih prosedur perlakuan panas yang tepat, logam tersebut seringkali dapat diperkuat secara dramatis. Sifat mekanik. Ketika suatu gaya atau kombinasi gaya diterapkan pada suatu material tersebut akan bereaksi dengan deformasi atau renggangan, seringkali dengan cara yang kompleks. Misalnya, ketika pelompat bunga melompat dari platform, tali bunga merenggang secara dramatis dan pada saat yang sama luas penampangnya berkurang. Sifat mekanik. Elastisitas, kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami deformasi. Elastisitas, deformasi permanen yang dialami suatu material ketika terkena tegangan melebihi batas elastisnya. Deformasi creep, deformasi bertahap seiring waktu di bawah beban konstan atau suhu tinggi. Kelelahan, kegagalan material akibat pembebanan siklik yang berulang. Ketangguhan, kombinasi kekuatan dan keuletan yang menunjukkan kemampuan material dalam menyerap energi sebelum patah. Kekerasan, ketahanan terhadap lekukan atau goresan. Elastisitas, pada elastisitas kurva tegangan renggangan pada gambar di kiri. Ini tegangan berbanding lurus dengan renggangan. Daerah ini merupakan garis lurus yang dapat dilihat pada sisi kiri diagram tegangan renggangan. Plastisitas, titik awal terjadi deformasi atau lele plastis bergantung pada sensitivitas pengukuran renggangan. Deformasi creep mengacu pada deformasi plastis yang bergantung pada waktu yang terjadi ketika suatu material mengalami tegangan nominal konstan. Laju deformasi mulur tidak hanya bergantung pada besarnya tegangan yang diterapkan, namun juga pada waktu dan suhu. Deformasi mulur yang terus berlanjut dari waktu ke waktu pada akhirnya mengakibatkan pecahan mulur, yang juga dikenal sebagai pecahan stres. Kelelahan, kecenderungan suatu material untuk pecah pada kondisi tekanan siklik yang diterapkan disebut kelelahan. Patah lelah berbeda dengan patahan ulet yang biasanya diakibatkan oleh tegangan teratur dan pembebanan mulur pada sebagian besar logam. Sebaiknya patah lelah disebabkan oleh perambatan retakan yang dimulai pada suatu titik atau beberapa titik pada material, dan patah lelah hampir selalu merupakan patahan getas. Mekanisme penguatan. Struktur dasar logam dan paduan, baik struktur makro maupun mikro, mempunyai pengaruh penting terhadap kekuatan, keuletan, dan ketangguhannya. Kekuatan material dapat ditingkatkan dengan berbagai cara seperti dijelaskan pada bagian berikut. Penguatan larutan. Penguatan larutan padat adalah mekanisme yang meningkatkan kekuatan logam melalui penambahan elemen paduan tertentu secara hati-hati. Penyisipan elemen paduan substitusi atau intersial menghasilkan renggangan pada isi kristal dari struktur pelarut inang, karena atom zat terlarut biasanya memiliki ukurannya berbeda dari atom inang, seperti gambar 3.15. Small substitutional atom, interstitial atom, large substitutional atom. Pengaruh ukuran butir. Batas butir merupakan lembaga yang efektif untuk tergelincir karena dislokasi dalam isi butiran individu tidak dapat dengan mudah melintasi penghalang batas butiran yang lebih tinggi. Sebaliknya, dislokasi terhambat dan menumpuk pada batas butiran. Pengerjaan dingin. Selama pengerjaan dingin, sebagian besar energi dihamburkan ke dalam benda kerja sebagai panas. Namun sebanyak 10% energi dipertahankan sebagai energi yang tersimpan di dalam logam, dalam bentuk kekosongan, dislokasi, dan patahan susun. Jumlah energi yang tersimpan meningkat seiring dengan semakin besarnya jumlah deformasi dan suhu kerja yang lebih
rendah. Pengerjaan dingin sangat meningkatkan jumlah dislokasi. Kepadatan dislokasi normal di urutan 10⁻6 sampai 10⁻7 cm² ditingkatkan menjadi 10⁻8 sampai 10⁻11 cm² selama pengerjaan dingin. Selama pengerolan dingin, butiran juga menjadi terdistorsi. Butiran dan bidang gesernya berusaha menyelaraskan dirinya dengan arahan penggulungan, seperti yang ditunjukkan secara skematis pada gambar 3.20. To underperformed grains, deforming grains, slip planes, rotating deformed grains, broken slip planes, aligning with rolling direction. Sekian dari saya, terima kasih.